Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda naik kereta malam untuk pergi ke suatu daerah tertentu? Nah, pada waktu kereta melaju kencang, yang kita lihat dari jendela itu hanyalah sebuah kegelapan. Kita tidak bisa melihat pemandangan, dan kita juga tidak tahu akan kepastian. Kita tidak tahu apakah di depan ada stasiun, jembatan, terowongan panjang, atau ancaman bahaya. Namun menariknya, kita bisa tetap duduk dengan tenang, bahkan tertidur lelap. Mengapa? Karena kita percaya akan masinis yang tahu jalannya. Hidup kita seringkali seperti perjalanan kereta malam itu. Kita menghadapi banyak pertanyaan dan ketidakpastian. Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan keluargaku nanti? Apakah masa depanku akan baik-baik saja? Semua terasa gelap, penuh tanda tanya, dan kadang menakutkan. Nah, di tengah ketidakpastian itu firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Namun bagaimana kita bisa percaya pada rancangan Tuhan itu? Ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Apa saja? Mari kita membahasnya. Saudara, 3 hal apa saja yang kita dapat renungkan supaya kita percaya pada rencananya? Pertama, kita mesti tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah asal-asalan. Kita mungkin pernah bertanya, kalau Tuhan punya rencana, mengapa jalan hidupku sulit? Mengapa banyak hal tidak berjalan sesuai yang kuinginkan? Nah, saudara, pertanyaan seperti ini wajar, sebab seringkali rencana Tuhan itu tidak tampak langsung di depan mata kita. Namun Alkitab menunjukkan bahwa menanti dengan percaya adalah bagian dari perjalanan iman. Contohnya bangsa Israel. Mereka harus menunggu 70 tahun genap di pembuangan sebelum janji Tuhan digenapi. Walau terasa lama, tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Dan benar saja, setelah genap masa pembuangan itu 70 tahun, maka Tuhan memakai Raja Kores untuk mengizinkan bangsa Yahudi pulang dan membangun kembali bait Allah di Yerusalem, yang dicatat dalam Yeremia pasal 25 ayat 11. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan pengalaman pahit, kegagalan, atau jalan buntu, semua bisa dipakai Tuhan untuk membentuk masa depan kita. Sama seperti seorang seniman yang sedang melukis. Jika kita hanya melihat satu sudut, warnanya mungkin tampak aneh atau terlalu gelap. Tetapi ketika lukisan selesai, barulah terlihat keindahannya. Begitu pula Tuhan sedang melukis cerita hidup kita. Nah, hal yang kedua, shalom lebih daripada sekedar hidup nyaman. Yeremia menuliskan bahwa rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang berasal dari kata shalom. Nah, saudara, shalom bukan hanya berarti tidak ada masalah. Shalom adalah hidup yang utuh, hubungan dengan Tuhan dipulihkan, hati dipenuhi sukacita, dan masa depan penuh pengharapan. Demikian yang dikatakan oleh Robert E. Piccirilli, seorang teolog Kristen Protestan, dalam artikelnya yang berjudul Yehovah Shalom, The Lord is My Peace. Kata Yehovah Shalom bagi orang Ibrani itu melampaui sekedar penyelesaian konflik atau perang. Artinya, damai sejahtera Allah itu memberi kepastian bahwa hubungan yang rusak bisa dipulihkan, dan bahwa kita bisa mengalami keselamatan dengan sukacita meskipun keadaan luar mungkin tidak ideal. Seringkali kita mengira bahwa damai sejahtera ada dalam pencapaian, harta, jabatan, atau relasi yang baik. Tapi kenyataannya, semua itu bisa hilang dan tidak pernah sepenuhnya memuaskan.
Saudara, damai sejahtera sejati hanya ada ketika kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Itulah yang membuat hati kita bisa tetap tenang sekalipun keadaan sedang sulit. Sebab kita percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi punya rancangan shalom dalam hidup kita umatnya. Nah saudara, yang ketiga, jalani hidup dengan percaya. Bagaimana merespon janji ini? Mulailah hari dengan doa sederhana. Katakan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang menungguku di depan, tetapi aku percaya Engkau tahu jalan terbaik. Lalu setialah melakukan yang terbaik hari ini. Jangan menunggu semuanya jelas baru berani melangkah. Dalam kesetiaan kecil setiap hari, Tuhan akan menunjukkan jalan selanjutnya. Dan ketika kita jatuh atau gagal, jangan berhenti berharap. Karena Tuhan sanggup untuk menjadikan kegagalan kita sebagai bagian dari rencana indah yang lebih besar dalam hidup kita. Saudara, hidup ini memang seperti puzzle. Kita hanya melihat potongan kecil yang membingungkan. Tapi Tuhan sudah memegang gambar utuhnya. Gambar yang penuh damai sejahtera buat kita. Itulah 3 hal yang firman Tuhan berikan untuk kita renungkan. Bagaimana kita bisa percaya pada rencananya. Nah saudara-saudari, percayalah bahwa hidup kita ada dalam rencananya. Masa depan kita bukanlah kebetulan, melainkan penuh arti di tangan Tuhan. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa rencana Tuhan itu selalu lebih baik, lebih indah, dan lebih sempurna daripada semua rencana kita sendiri. Teolog Kristen modern yang bernama Tim Keller pernah berkata, dia mengingatkan bahwa iman sejati adalah percaya pada kebaikan dan kedaulatan Allah. Meskipun kita tidak mengerti jalan hidup kita sepenuhnya, janji Allah bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kepastian bahwa Allah sedang bekerja untuk membawa kita pada masa depan yang penuh harapan. Itulah sebabnya kita bisa tetap tenang. Sebab rencana Tuhan selalu lebih baik dan lebih indah dari rencana kita sendiri. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa percaya pada rencana Allah. Tuhan memberkati.